Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita tentunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, waktu luang dan kesempatan sehingga kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya dan mendoakan kita semua tentang kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa menikmati indahnya iman, nikmatnya Islam dengan ketenangan yang ada sekarang insyaallah. Oke, sebelum masuk ke materi berikutnya kita murojaah dulu. Kemarin kita belajar apa? Ayo, siapa yang bisa? Imam Bukhari? Masya Allah. Apa Haryadi? Ini Imam Bukhari ini, Haryadi. Apa belajar tentang apa Haryadi? 9 identitas pemuda. Identitas pertama apa? Idealis. Kemarin dicontohkan dalam kisahnya siapa? Ashabul Kahfi ya. Apa kisah Ashabul Kahfi? Seorang pemuda yang mengasingkan diri. Halo. Hah? Yang mengasingkan diri ke gua untuk mempertahankan keimanan. Berapa orang? 7 orang. Plus ya, berapa tahun? 309 tahun. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya apa? Yang kedua? Kritis dan berani ya, dikisahkan oleh siapa kemarin? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam? Menentang kesesatan. Kenapa menentangnya? Benar. Kenapa? Tidak mau menyembah berhala. Terus diapain Nabi Ibrahim alaihissalam? Dibakar oleh siapa? Raja Namrud. Pemberani. Seorang pemuda harus kritis dan pemberani. Gitu kan? Jangan kamu aja, sebab kan gitu kan? Kalau kalian ngapain sesuatu gitu ya, ketemu orang kamu saja. Betul nggak? Harus sama saya aja gitu. Kita seorang pemuda harus kritis dan pemberani. Kalau melihat sesuatu kesalahan, bilang itu hak, ini batil, ini salah, ini benar. Itulah pemuda. Jangan abu-abu, nggak apa-apa kayak gitu. Enggak. Kalau memang ini benar, itu benar. Kalau itu salah, itu salah. Yang ketiga, memiliki rasa tahu yang sangat tinggi, gitu ya. Kemarin dikisahkan oleh apa? Nabi Yusuf alaihissalam dengan siapa? 2 orang pemuda. Yang 2 orang pemuda itu selalu bertanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya 2 pemuda itu menjadi seorang yang beriman. Karena ada syarat. Kalau kamu ingin ditakwilkan mimpi kamu harus beriman. Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat apa? Optimis, yakin. Seorang pemuda itu harus optimis, harus yakin. Kemarin dikisahkan oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kenapa Nabi Musa alaihi salam terus berjalan mencari 2 samudra keyakinan? Kalian juga harus yakin dan percaya kita bisa menguasai kota Roma. Gitu ya. Kemarin dikisahkan
Nabi Musa alaihissalam bersama Nabi Khidir. Ngapain aja kisahnya di situ? Hah? Membolongi perahu yang pertama itu. Membolongi perahu. Kenapa dibolongin perahunya? Karena di depan ada raja yang dolim. Yang kedua, apa? Membunuh anak kecil. Kenapa dibunuh anak kecil? Kenapa? Kenapa? Takut membunuh orang tuanya yang beriman. Yang ketiga, membangun dinding apa? Dinding rumah anak yatim yang mau roboh. Padahal dia transit di suatu tempat dan tidak ada yang menjamu. Tapi melihat dinding yang mau roboh, yuk kita bangun saja dinding ini. Kenapa kita bangun? Karena di dalamnya ada 2 anak yatim, yang di dalam rumah tersebut ada harta anak yatim tersebut. Seperti itu. Yang ke-5, apa? Istiqomah. Nih, antum semua harus istiqomah. Ini kunci utama ya. Antum sudah ini sekarang katakanlah murojaah sejuz 2 juz setiap hari, istiqomah. Yang tahajudnya 21 rakaat mungkin 12 rakaat dan sebagainya, istiqomah, pertahankan itu semuanya. Karena mempertahankan itu paling berat. Antum habis dikasih nasihat, habis dikasih semangat, seminggu untuk mempertahankan selamanya itu berat gitu. Berikutnya apa? Kemarin istiqomah mandiri. Kemarin istiqomah dikisahkan oleh Nabi siapa? Yusuf alaihissalam. Istiqomah terhadap keimanannya, gitu ya. Tidak mau digoda sama sekali. Padahal yang goda itu bukan orang sembarangan, gitu ya. Tapi dia punya prinsip yang luar biasa. Yang keenam, mandiri. Nih, para pemuda ini harus mandiri, jangan banyak tergantung sama orang lain, gitu ya. Pemuda itu harus punya integritas. Pemuda itu harus memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menghidupi diri sendiri. Gitu ya. Jangan banyak tergantung sama orang lain. Mandiri, cuci sendiri atau dicuciin. Ada yang masih dilondriin enggak? Masih ada enggak? Ada yang orang tuanya datang gitu kan, yang dikeluarin tuh banyak, kadang-kadang abang lihat gitu ya. Kok presek besar, mau pulang, mau mudik atau apa gitu. Itu apa? Nyuci baju di laundry. Yang laundry orang tua gitu. Jadi sendiri gitu, harus mandiri. Berikutnya apa? 7. Pintar. Ya bener ya? Mandiri, pintar. Pemuda itu harus pintar, harus cerdas gitu ya. Kemarin dikisahkan oleh Nabi Daud alaihissalam, ya Masya Allah gitu ya, dengan kecerdasan beliau gitu ya. Pada saat itu Raja Talut ya, suruh maju perang dan sebagainya, menang. Setelah menang dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Anaknya kan gitu kan. Anaknya Mikyat ya, anaknya namanya Mikyat, dinikahkan dengan Nabi Daud alaihissalam. Tapi Nabi Talut itu pamornya semakin berkurang daripada Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya disuruh perang terus, datang perang terus, ternyata tetap menang terus. Pamor Nabi Talut turun lagi, dan akhirnya Nabi Talut Talut itu bikin siasat bahwa supaya gimana caranya Nabi Daud itu meninggal dunia. Akhirnya anak gadisnya tahu dengan siasat ayahnya, dan Nabi Daud alaihissalam disuruh pergi gitu. Tapi warga sekitarnya bingung, wah kemana nih Daud? Dan akhirnya kembali lagi Daud di kalangan Bani Israel. Orangnya sangat pintar sekali.
Yang kedelapan, dinamis dan kreatif. Silahkan antum semua itu dinamis dan kreatif. Kreativitas yang bagus. Umumnya kreativitas yang bagus. Dan yang terakhir adalah kemarin positif, selalu positif, selalu tabung energi positif, selalu positif thinking terhadap apa yang menjadi ketentuan, gitu ya. Selalu positif, kerjain tabung energi positif. Kemarin Abi contohkan motivator ya, kayak wah, tabunglah energi positif kalian, tabunglah sebelum nanti pasti akan cair. Kebaikan. Nanti kalau antum mendapatkan kesusahan, semoga kebaikan antum cair untuk memudahkan kesulitan antum semuanya. Itu ya, 9 identitas pemuda, gitu ya. Tujuannya apa kita mempunyai identitas pemuda tersebut? Supaya kita menjadi pemuda generasi terbaik dalam Islam ini. Semoga kita menjadi pemuda yang terbaik dalam Islam ini. Karena apa? Kalau antum kita lihat di zaman sekarang, banyak pemuda-pemuda itu melakukan hal-hal yang sifatnya tidak berguna gitu ya, tidak efektif dan tidak efisien, sehingga mengakibatkan para pemuda itu mengeklaim bahwa kegiatannya tersebut itu kegiatan yang benar-benar bermanfaat, padahal enggak, gitu ya. Bikin konten tidak jelas, gitu kan. Sekarang kan lagi maraknya konten kreator ya, konten kreator dan sebagainya. Makanya kalau antum mau jadi konten kreator, jadilah konten kreator yang baik, yang isinya itu sangat bermanfaat gitu ya. Menjadi konten kreator itu suatu hal yang Abi dukung, jujur aja. Karena Abi pernah bilang, jadilah konten kreator, tapi konten kreator yang baik. Karena ruang-ruang kebaikan itu harus kita isi. Kalau ruang-ruang kebaikan yang saya nggak mau di area ini, enggak kayak gitu. Isilah ruang kebaikan tersebut dengan apa? Passion antum semuanya. Karena tadi dari kisah-kisah tadi kan ada Nabi Yusuf, ada Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi. Itu adalah selalu pemuda itu disandingkan dengan kebaikan. Selalu pemuda itu disandingkan dengan kebaikan. Nah, antum semua seorang pemuda yang harus selalu disandingkan dengan kebaikan. Kebaikannya banyak sekali. Silahkan antum cari kebaikan-kebaikan yang menurut antum itu ini passion saya. Selalu Abi bilang gitu ya. Coba dari sekarang cari passion antum. Tahu passion? Tahu kan? Abi udah bilang kan? Passion, selalu bilang passion. Tahu passion antum? Ada yang sudah ketemu passionnya? Ada yang sudah ketemu? Ada, alhamdulillah. Saya koki bi, nggak apa-apa. Saya kemarin tuh makeover. Saya passionnya apa? Main bola bi, boleh nggak? Boleh. Saya passionnya apa? Yang sudah ketemu apa? Coba sebutin. Hah? Apa? Animator. Saya passionnya ilustrator. Luar biasa loh. Animator muslim. Saya hobinya nulis. Ngetik lah. Bikin tulisan. Jangan salah itu. Bisa jadi uang gitu ya. Dari hobi jadi uang. Itu yang paling benar dalam kehidupan itu. Dari hobi jadi uang, itu yang paling benar. Gitu ya. Karena kalau sudah dari hobi jadi uang, itu ngerjain sesuatu itu ringan. Ngerjain sesuatu itu ringan. Ingat nggak pernah kata Abi seperti ini? Jangan korbankan diri antum demi uang. Gitu ya. Selalu nyari uang terus. Uang butuh nggak? Butuh uang nggak? Butuh. Buat apa? Hah? Buat hidup. Buat hidup, gitu ya. Tapi jangan korbankan diri antum untuk uang. Kecuali apa? Kecuali kalau kalian punya utang. Punya utang. Atau antum
punya warisan utang, itu bisa antum korbankan diri antum untuk uang. Antum berkorban terus untuk apa? Untuk uang, untuk menyelesaikan tanggung jawab. Bener nggak? Kalau utang itu tanggung jawab loh. Nih diingat-ingat nih, kalau antum semua punya utang dicatat ya, karena pasti akan ditagih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun cuma Rp1, Rp2, gitu ya. Itu boleh antum kejar uang, karena apa? Antum punya kewajiban untuk menyelesaikan utang. Tapi kalau antum nggak punya kewajiban menyelesaikan utang dan sebagainya, hiduplah dengan passion kalian. Hasilkan uang itu dengan passion kalian. Gitu. Oh, passion saya animator. Udah bikin animasi, ikut lomba animasi, menang, dapat ini, dapat uang, pasti dapat uang. Silahkan. Hiduplah dengan passion kalian. Jangan paksakan gitu. Seperti itu. Karena pemuda ini selalu disandingkan dengan kebaikan. Gitu. Usia pemuda banyak disebutkan oleh para ulama itu antara usia berapa? Halo. Usia berapa? 18 sampai 40. Ada yang menyebutkan 20 sampai 40. Tapi ada yang menyebutkan dari balik sampai 40. Ini usia pemuda. Usia memang produktivitasnya sangat tinggi sekali. Karena kesungguhan kita dalam masa muda ini akan menentukan nanti setelah 40 tahun ke depan. Jadi kesungguhan kita di usia muda ini akan menentukan kehidupan kita, di atas usia 40 tahun nanti ke depan. Kalau antum di masa muda itu berleha-leha, tidak bisa menggunakan sesuatu dengan baik, mengatur waktu dengan baik, biasanya 40 tahun ke depan itu sama aja. Makanya masih muda, efektif waktu. Pikir, oh kosong, cari star. Sabtu Ahad kosong, nyicil ziyadah. Gitu. Yang lain tidur, antum murojaah. Yang lain tidur, antum ziyadah. Silahkan, mumpung masih muda, energi antum itu energi yang sangat luar biasa. Jadi kalau udah usia seperti Abi ini, bakal terisi dengan banyak kesibukan. Wallahi. Gitu ya. Antum masih leluasa sekali thalabul ilmi untuk menyempatkan diri untuk mencari ilmu. Gitu ya. Kalau sudah usia apalagi udah di atas 40 tahun, itu semakin kesana semakin banyak kesibukan, semakin banyak yang difikirkan, Ya contoh simpel aja lah. Antum semuanya kan bukan nggak mikir ya, jarang berpikir kan. Untuk makan hari besoknya antum kan nggak mikir, tenang kan? Udah ada dari pondok pasti gitu. Tapi kalau nanti udah usia antum punya istri, punya suami, apalagi seorang laki-laki ini calon ayah, punya istri, punya anak, mikir besok makan apa ya anak saya? Bikin apa ya? Pasti berpikirnya semakin banyak kesananya, gitu ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, tidak akan bergeser seseorang di hari kiamat sehingga ditanya mengenai 4 hal. Apa aja yang ditanya itu? Masih ingat ya? Apa? Tentang umurnya, usianya. Benar nggak? Usia kita digunakan untuk apa? Bingung kan kalian? Usia ini antum gunakan untuk apa? Pasti akan ditanya. Ya Allah, usia saya 15 tahun, saya mencari ilmu ya Allah. Ya Allah, usia 20 tahun saya sudah mengamalkan ilmu tersebut ya Allah. Ya Allah, di usia saya 21 tahun saya sudah punya karya ini ya Allah. Pasti ditanya. Ya Allah, di usia saya 25 tahun saya sudah punya generasi terbaik untuk meneruskan pribadi saya. Udah punya istri nih, udah punya anak maksudnya. Kan gitu. Halo. Nah, pada mau nikah usia berapa sih? Berapa? 25.
Halo, para ayah mau nikah usia berapa? Abdur mau nikah usia berapa, Dur? Hah? Nikah masih lama? Enggak ada kalau nikah masih lama itu. Hah? Hah? Mau belajar dulu. Sampai kapan? Generasi terbaik itu coba kita lihat para sahabat gitu. Oh, para sahabat ternyata belajarnya seperti ini, kehidupannya seperti ini. Silahkan mencontoh. Insya Allah akan lahir generasi terbaik seterusnya itu. Tadi yang ditanya yang pertama adalah usia. Yang berikutnya apa? Apa? Tadi yang ditanya pertama adalah umur dihabiskan untuk apa? Yang kedua apa? Tentang usia muda digunakan untuk apa? Benar nggak? Yang pertama adalah tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua adalah usia mudanya digunakan untuk apa? Tuh. Jadi pertanyaan itu. Usia muda digunakan untuk apa? Untuk berleha-leha kah? Untuk tidur kah? Untuk nonton TikTok tiap hari? Bikin status Instagram tiap hari? Gitu ya. Itu ditanya oleh Allah. Tapi kalau jawab kita enak, ya Allah, di usia muda saya gunakan usia muda saya untuk berkarya. Insya Allah. Untuk menjadikan nanti ini amal jariah saya setelah saya meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga tentang ilmunya. Tentang ilmunya. Yang pertama tentang umur, yang kedua tentang usia, yang ketiga tentang ilmunya. Apa yang ditanya tentang ilmu? Kata Allah, seberapa kesungguhan mencarinya dan seberapa banyak yang sudah diamalkan. Seberapa kesungguhan kita mencari ilmu tersebut dan sudah seberapa besar ilmu tersebut kita amalkan. Berat loh. Ada dua kan. Yang pertama, sesemangat apa sih kita mencari ilmu tersebut? Yang berikutnya adalah seberapa persen kita amalkan ilmu tersebut. Berat pertanggungjawaban tentang ilmu itu. Semakin banyak ilmu, kita harus semakin banyak amal. Semakin banyak mempraktekkan. Makanya para sahabat itu kalau ngafal Quran nggak mau maju kalau belum itu dilaksanakan. Itu beratnya itu. Ya Allah, kalau saya ini maju terus ngafalnya, saya belum ngamalin itu. Berat banget. Gitu. Generasi yang terbalik dengan zaman sekarang. Gitu. Tapi tidak ada masalah, gitu ya. Kita perlahan-lahan mengamalkan Al-Qur'an. Oh, Quran gini, oh, Quran gini. Itu yang ketiga. Berikutnya adalah yang terakhir adalah yang akan ditanya adalah tentang harta. Gitu ya, tentang harta. Apa yang ditanya tentang harta? Di mana kamu dapatkan dan digunakan untuk apa? Itu pertanyaan yang nanti akan kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Garis besar Abi apa di situ? Tentang pemudanya. Masih ditanya di situ tentang pemuda. Usia muda digunakan untuk apa? Gitu. Nabi ulang, yang pertama tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Yang berikutnya tentang usia mudanya digunakan untuk apa? Yang berikutnya tentang ilmu, seberapa kesungguhan kita mencari ilmunya dan apa? Seberapa yang telah diamalkannya. Gitu ya. Yang berikutnya adalah harta. Bagaimana cara mendapatkan harta tersebut? Dan digunakan untuk apa harta tersebut? Itulah pemuda. Dalam kehidupan ini pasti yang ditanya adalah umur, gitu ya. Umur pemuda ini umur yang sangat luar biasa. Kata Imam Syafi'i, demi Allah, kata Imam Syafi'i, hidup pemuda itu hanya dua.
hidup dengan ilmu dan hidup dengan takwa. Itulah hidupnya pemuda. Hidup dengan ilmu dan hidup dengan takwa. Itulah pemuda. Kalau antum merasa pemuda, antum hidup harus dengan ilmu. Berarti kewajiban antum mencari ilmu dan menerapkan ilmu tersebut. Yang berikutnya adalah dengan takwa, karena ini pondasi utama ini. Gitu ya. Itu kata Imam Syafi'i. Kalau kalian ingin menjadi pemuda yang luar biasa, hiduplah dengan ilmu dan hiduplah dengan takwa. Makanya tugas seorang pemuda itu apa? Tugas seorang pemuda adalah mengokohkan iman dan memfakihkan ilmu. Itu tugas pemuda. Mengkokohkan iman kita dan memfakihkan ilmu. Mengkokohkan iman dan memfakihkan ilmu. Itu tugas pemuda. Itu tugas antum semua, tugas kita semua. Karena Abi masih 17 tahun, sama, beda dikit lah. Benar kan? Iya, beda dikit kan gitu. Tugas kita sama, cari ilmu gitu ya. Gitu ya. Kokohkan iman kita, selalu kita pupuk iman kita dengan Quran, dengan amal-amal soleh, dengan sholat gitu ya. Kita lengkapi sholat-sholat wajib kita dengan sholat-sholat sunnah seperti itu. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak dzikir supaya keimanan kita itu kuat. Gitu ya. Setelah iman kuat, memfakihkan ilmu. Kita cari ilmu dunia, ilmu akhirat, silahkan. Ilmu akhirat, oh saya mau belajar fikih, saya mau jadi ahli fikih, saya akan belajar fikih. Saya ingin bisa menjadi ilustrator. Saya harus belajar gimana menjadi ilustrator. Saya mau menjadi konten kreator, silahkan antum bisa menjadi konten kreator dari sekarang. Nggak apa-apa konten kreator depan cermin sendiri, belum disuting gitu. Gitu. Tapi konten kreator yang kalau kata Abi, silahkan antum harus masuk di dunia itu. Kalau nggak masuk, yang isi ya teman-teman kita yang tidak bisa memberikan ilmu tapi malah mengotori hati kita, mengurangi iman kita. Kalau kita isi dengan konten kreator yang luar biasa seperti antum semua, indah sekali kehidupan ini. Itu ya, tugas pemuda itu adalah mengokohkan iman dan memfakihkan ilmu. Karena kalau usia kita bertambah, kita akan semakin banyak kesibukan. Itu kata kunci yang utama. Mumpung masih muda, manfaatkan itu semuanya. Kekuatan pemuda itu kan di tengah-tengah ya, di antara dua kelemahan. Surat Ar-Rum ayat berapa? 54 lah. Benar nggak? Pemuda itu di antara dua kelemahan. Kelemahan bayi, kuat, lemah kembali pada masa tua. Gitu. Nah ini antum di fase pemuda. Jangan sampai sia-siakan waktu ini. Optimalkan. Mumpung antum di mahat, optimalkan. Oh, di sini dia kasih amanah orang tua untuk hafal Quran. Maksimalkan, selesaikan. Jangan dinanti-nanti. Nanti aja saya mau menikmati hidup dulu di pondok gitu. Gas aja. Pentokin aja sampai selesai. Oh, saya malu selesai dulu aja, enggak usah malu. Karena masih banyak ilmu yang harus kita cari gitu kan. Adapun kekuatan pemuda itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Kekuatan pemuda bisa dilihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kekuatan pemuda itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Kekuatan yang pertama itu bisa dilihat dari sisi apa? Sisi apa? Sisi fisik. Yang paling mudah fisik. Sisi fisik. Badannya kekar, gitu ya. Matanya tajam, telinganya tajam, penciuman juga tajam, gitu. Ini fisik ya, yang kita kelihatan. Lisannya juga luar biasa, staminanya juga tambah luar biasa. Abi ngeliat antum itu tenaganya nggak ada habis-habis. Selesai KBM, Ikhwan main bola jam 10:30 siang, luar biasa itu, gitu kan?
Di tengah mungkin yang lain udah ngantuk, ini main bola luar biasa. Selesai main bola, sholat duhur, makan, sebelum nunggu azan, habis duhur, main bola lagi mungkin bisa jadi. Luar biasa. Jadi energinya sangat luar biasa. Harus ciri yang pertama itu fisik. Silahkan. Fisik antum up gitu. Abi ngelihat kalau Ikhwan barbel nggak tahu sudah one pack atau sudah six pack. Gitu. One pack atau six pack kan gitu. 9 pack gitu kan. Nggak tahu dah. Gitu. Itu fisik kuat. Makanya kita habis sholat push up gitu. Serius aja push upnya. Harusnya kalau serius apalagi kepala keluar dari mahat, sini udah hitam semua. Oleh Ikhwan, nggak tahu kalau Ahwat gitu. Kalau Ikhwan kan push up ya. Kalau push upnya nggak ada pengurus. Nah selesai. Ada pengurus kan? Kasihan banget yang lihat ada pengurus, nggak ada pengurus sama, silahkan aja gitu kan. Oh saya mah kekuatan untuk diri saya, latihan olahraga gitu. Habis selesai KBM pagi lari dulu, izin lari dulu boleh nggak? Boleh silahkan. Tapi jangan lama-lama, izin lari pulang jam 8 gitu. Gitu. Belum piket dan sebagainya. Itu ciri yang pertama. Sebelum jam. Ciri yang kedua apa? Adapun kekuatan pemuda itu bisa dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama adalah sisi fisik. Sisi yang kedua? Bukan, nanti dulu. Apa? Sisi apa? Kuat amal. Pemuda itu harus kuat amal. Selain fisik kuat, amalnya juga kuat. Ini Pak RW ngumumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan RW 9 insya Allah akan mengadakan kerja bakti. Harusnya antum senang. Amal soleh ini gitu. Hah, Pak RW kerja bakti gitu kan. Udahlah mundur dulu, kita tutup pintu gitu. Amal soleh gitu. Udah ngelihat tit ada truk nurunin pasir. Pasti Abi bilang ini ngaikin pasir ini. Kalau yang senang amal soleh, alhamdulillah datang lagi amal soleh gitu. Sudah satu truk. Abi lihat udah habis, besok datangnya tit. Gimana? Disambut nggak? Alhamdulillah. Iya ya, Abi masih ngelihat ini apa namanya? Perjuangan sehari kemarin kayaknya. Kuat amalnya. Silahkan diamalkan. Itu amal yang sifatnya seperti itu atau amal yang memang Allah Subhanahu wa taala sudah sunnahkan. Kuat puasanya. Kuat prihatinnya. Kan gitu ya. Kekuatan itu banyak lah, silahkan antum tunjukkan. Oh saya kuat prihatin ini, nggak makan 40 hari kuat. Kuat? Enggak. Yang logis aja lah ya. Saya mah kuatnya mah puasa Daud sehari puasa sehari. Enggak, seperti itu. Itu yang kedua. Habis ya. Yang ketiga, kekuatan pemuda bisa dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah amal, yang ketiga adalah kekuatan dalam menuntut ilmu. Itulah pemuda. Kekuatan dalam menuntut ilmu. Usia muda adalah usia awal kita. Gitu ya. Maka lebih cepat menangkap ilmu, maka akan semakin cepat mereka beramal. Semakin cepat kita menuntut ilmu, semakin cepat kita beramal. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir. Yang terakhir apa? Kekuatannya terlihat daripada apa? Yang terakhir, kekuatan pemuda itu bisa dilihat dari berbagai sisi. Sisi yang pertama fisik, yang kedua amalnya, yang ketiga menuntut ilmu, yang keempat kuat menahan syahwat. Ini penting bagi pemuda.
kuat menahan syahwat. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Ini godaan terbesar di era sekarang tuh ini masalahnya. Antum harus kuat menahan syahwat sampai qabiltu nikah. Ini harus kuat, tahan syahwat. Mau seganteng apapun, mau secantik apapun bidadari yang antum lihat, antum istighfari aja, astagfirullah. Antum sholawati juga boleh. Allahumma sholli wa sallim. Tapi jangan sampai tergeser keimanan antum semuanya. Gitu kan. Setan itu pintar, pintar. Nggak apa-apa, cuma nulis surat gitu. Apa sih biasanya yang dilakukan pertama kali? Tapi mau nanya, kalau antum suka nih sama lawan jenis, apa yang antum lakukan pertama kali? Apa? Halo? Apa Pak Ahwat? Apa? Salting, salah tingkah. Wah. Langsung yang ini nggak pernah mandi jadi mandi kan gitu. Gitu. Yang nggak pernah apa lagi? Nggak pernah nyapu di luar jadi nyapu di luar itu kan. Oh tenang. Nanti jangan, waduh kata Abi nggak boleh nyapu di luar. Boleh itu Pak Piket silahkan gitu kan. Nanti semuanya nggak ada yang nyapu repot gitu kan. Biasanya diawali dari salah tingkah dulu gitu ya. Salting, bener ya. Gitu. Nggak bisa. Ya antum kalau lihat ahwat terus perasaannya berbeda, deg-degan sama ahwat melihat ihwan, kok deg-degan ya? Kenapa ya? Ya itu sudah manusia, udah kodratnya seperti itu, normal berarti. Tapi kalau antum lihat ihwan deg-degan, ulah. Itu yang salah ya gitu. Gitu. Nah ini harus kita kuat menahan syahwat. Tundukkan pandangan gitu. Pandangan pertama halal bi, ya sudah nggak kedip aja kan gitu kata antum. Nggak kayak gitu juga gitu kan. Silahkan. Ini kuat menjaga syahwat. Gitu. Udah suruk. Masih panjang materinya. Kita lanjutkan minggu depan lah insyaallah. Jadi apa namanya? Kekuatan pemuda itu bisa dilihat dari 4. Yang pertama tadi apa? Fisik. Yang berikutnya amalnya. Berikutnya menuntut ilmu. Dan yang terakhir menahan syahwat. Ini di era sekarang nih poin yang keempat menjadi garis. Kata Abimah. Gak usah ini ahwat-ahwat terutama gitu ya. Gak usah share-share status gitu ya. Yang gak jelas gitu kan. Biasanya kan gitu. Biasanya kan orang-orang yang share status, terutama ahwat itu menunjukkan kegalauan hatinya, benar nggak? Iya kan? Ya merasa walaupun mungkin yang di share pantat gitu kan, gitu. Jadi di belakang gitu, kan gitu. Tapi biasanya itu pengen diperhatikan, gitu ya. Kalau ahwat sekarang cari perhatian itu ke ayah antum, ke orang tua antum, silahkan. Kalau antum merasa apa ya, pengen kehangatan, lihatlah orang tua antum, ke ayah antum. Ikhwan sama gitu ya. Silahkan minta ke ibu antum. Kan gitu. Nanti kalau sudah saatnya, insya Allah semua akan terasa indah. Semua akan terasa indah. Ya ibarat kalau siapa yang dulu yang bilang ya, segelnya nanti aja dibukanya kalau sudah qabiltu nikah. Bener nggak? Jadi perasaan ditumpahkan semuanya di sana, kan gitu. Jadi keindahan itu adanya di sana. Sekarang tahan dulu, tahan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga ilmu yang dapatkan hari ini kita bisa amalkan. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, kaki kita, badan kita, jiwa kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah ilmu ini menjadi syafaat nanti kita di yaumil hisab nanti ya Allah. Ya Allah, semoga dengan ilmu ini menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat.
Semoga dengan ilmu ini saya bisa menularkan kepada orang lain, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan pagi ini dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.